Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas ekonomi makro kelompok G8 akan menjelaskan tentang kebijakan moneter dan pengaruhnya terhadap perekonomian di Indonesia secara global. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kebijakan moneter, perkenankan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Rizka Maulidia, yang kedua ada Wahyu Sanjaya, yang ketiga ada Andi Triwahyudi, yang keempat ada Ika Wulan Juniarti. Inflasi adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Namun, ketika hanya ada satu atau dua barang saja yang mengalami peningkatan harga, hal ini tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali jika kenaikan ini berdampak meluas pada kenaikan harga barang-barang yang lain. Jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama, inflasi rendah, yaitu jenis inflasi yang jumlahnya kurang dari 10% per tahun. Kedua, inflasi menengah, yaitu jenis inflasi yang besarnya berkisar antara 10-30% per tahunnya. Yang ketiga, inflasi berat, yaitu jenis inflasi yang besarnya berkisar antara 30-100% per tahunnya. Dan yang terakhir adalah hyperinflation, yaitu kondisi di mana besarnya inflasi per tahunnya berada di atas angka 100%. Jenis-jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Yang pertama, inflasi dalam negeri. Misalnya terjadi karena peningkatan permintaan masyarakat yang lebih cepat dibandingkan kemampuan pasar untuk memenuhinya. Kedua, inflasi luar negeri. Misalnya timbul karena inflasi yang terjadi pada negara lain yang menyebabkan harga barang-barang impor meningkat. Dan ketika barang impor tersebut digunakan sebagai bahan baku industri, maka inflasi akan mempengaruhi harga akhir barang-barang tersebut nantinya. Jenis inflasi berdasarkan faktor penyebabnya. Yang pertama, demand pull inflation. Terjadi ketika permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa relatif lebih tinggi dibandingkan kemampuan pasar untuk menyediakan kebutuhan tersebut pada waktu itu. Yang kedua, cost push inflation. Terjadi ketika adanya kenaikan harga pada barang-barang mentah yang diperlukan untuk memproduksi barang dan jasa, sehingga harga barang dan jasa mengalami penyesuaian dengan adanya kenaikan harga. Dampak inflasi yaitu kegagalan dalam pengendalian kestabilan harga pada perekonomian negara, sehingga memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Contohnya, turunnya pendapatan real masyarakat, ketidakpastian pelaku ekonomi dalam pengambilan keputusan. Cara mengatasinya yaitu pemerintah memiliki beberapa jenis kebijakan yang digunakan untuk mengendalikan inflasi, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan macam-macam bunga yang diberikan oleh nasabah. Pertama, ketika kita ingin meminjam uang kepada bank maupun ke pihak non-bank, pasti akan dibebani bunga. Mengapa demikian? Karena pihak bank tersebut menetapkan bunga sebagai keuntungan yang akan didapatkan dari uang yang telah dipinjamkan kepada nasabah tersebut. Setiap peminjam uang pasti berbeda antara individu yang satu dengan yang lainnya. Dengan tipe peminjaman yang berbeda, maka bunga yang akan didapatkan juga pasti berbeda. Untuk bunga bank sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman. Pertama yaitu bunga simpanan. Nah, apa itu bunga simpanan? Bunga simpanan merupakan bunga yang diberikan oleh pihak nasabah sebagai balas jasa karena telah menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayarkan kepada nasabah oleh pihak bank. Contohnya yaitu
yaitu jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito. Yang kedua yaitu bunga pinjaman. Bunga pinjaman merupakan suatu tanggung jawab dari pihak nasabah terhadap peminjamnya, yaitu kepada bank, yang berupa bunga yang harus dibayarnya, yaitu contohnya bunga kredit. Kemudian suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman merupakan komponen bagi bank untuk pengeluaran dan sebagai pendapatan untuk bank sendiri. Bunga simpanan merupakan biaya yang menjadi tanggung jawab pihak nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan bagi pihak bank yang diterima dari nasabah peminjam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga. Yang pertama yaitu kebutuhan dana, di mana kebutuhan dana dikhususkan untuk dana simpanan, yaitu seberapa besar kebutuhan dana yang diinginkan. Apabila bank kekurangan dana sementara permohonan pinjaman meningkat, yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi adalah dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Namun, peningkatan suku bunga simpanan akan pula meningkatkan suku bunga pinjaman. Sebaliknya, apabila dana yang ada di dalam simpanan di bank banyak, sementara permohonan pinjaman sedikit, maka bunga simpanan akan turun karena hal ini merupakan beban. Yang kedua yaitu target laba yang diinginkan. Faktor ini dikhususkan untuk bunga pinjaman, di mana hal ini disebabkan target laba merupakan salah satu komponen dalam menentukan besar kecilnya suku bunga pinjaman. Karena jika diinginkan laba usaha meningkat, maka pihak perbankan akan menaikkan tingkat suku bunganya. Yang ketiga yaitu kualitas jaminan, di mana kualitas jaminan juga diperuntukkan untuk bunga pinjaman. Semakin liquid jaminan atau mudah dicairkan yang akan diberikan kepada nasabah, semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya juga. Yang keempat yaitu kebijaksanaan pemerintah, di mana dalam menentukan baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman, bank tidak boleh melebihi batasan atau pagu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kelima yaitu jangka waktu. Faktor jangka waktu sangat menentukan. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, akan semakin tinggi bunganya. Hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko macet di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya, jika pinjaman berjangka pendek, bunganya pun relatif lebih rendah. Yang keenam yaitu reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan juga sangat menentukan suku bunga, terutama untuk bunga pinjaman. Bonaviditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya. Karena biasanya perusahaan yang bonafid, kemungkinan resiko kredit macet di masa mendatang lebih kecil. Yang ketujuh yaitu produk yang kompetitif. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Hal ini disebabkan produk yang kompetitif tingkat perputaran produknya tinggi, sehingga pemberiannya diharapkan lancar. Untuk yang ke-8 yaitu hubungan baik. Biasanya bunga pinjaman dikaitkan dengan faktor kepercayaan kepada seseorang atau lembaga. Dalam praktiknya, bank menggolongkan nasabah antara nasabah utama dan nasabah biasa. Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan kepada pihak bank. Nasabah yang memiliki hubungan baik dengan bank, tentu penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah yang biasa. Yang ke-9 yaitu persaingan. Dalam kondisi tidak stabil dan kekurangan dana, sementara tingkat persaingan dalam memperebutkan dana simpanan cukup ketat, maka bank harus bersaing keras dengan bank lainnya. Untuk bunga pinjaman harus berada di bawah bunga pesaing agar dana yang menumpuk dapat tersalurkan, meskipun margin laba mengecil. Yang terakhir atau ke-10 yaitu jaminan pihak ketiga. Dalam hal ini, pihak yang memberikan jaminan kepada bank untuk menanggung segala risiko yang dibebankan kepada penerima kredit. Biasanya apabila pihak yang memberikan jaminan bonafid baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitas terhadap bank, bunga yang dibebankan pun juga berbeda, begitupun sebaliknya. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga. Yang pertama, persepsi masyarakat tentang waktu. Yang kedua, pengaruh teknologi terhadap inflasi, di mana semakin luas penggunaan teknologi, maka semakin efisien cara kerja masyarakat dan harga akan menjadi lebih rendah dan suku bunga menjadi turun.
Yang ketiga, unsur keterdesakan waktu mendapatkan dana. Dalam situasi pelunasan uang tunai mendadak, maka dana yang ditawarkan suku bunganya akan semakin tinggi. Yang keempat, dana masyarakat. Dalam situasi dana yang sangat langka sementara permintaan pasar naik, maka kemungkinan suku bunga cenderung akan mengalami kenaikan. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tingginya suku bunga adalah: 1. Adanya inflasi. Suku bunga terkait dengan harga barang dan tinggi rendahnya inflasi. Sebab suku bunga rendah, maka JUB akan bertambah dan kredit pun murah, sehingga tidak mungkin suku bunga akan turun jika tingkat inflasi tinggi. Yang kedua, otoritas moneter. Dunia usaha sebaiknya mengalahkan otoritas moneter dengan membandingkan suku bunga tinggi sebagai sumber ketidakmampuan mereka di dalam pasar internasional dengan suku bunga yang berlaku. Yang ketiga, korupsi dan kolusi. Dengan adanya korupsi, maka jumlah uang yang didapat akan digunakan untuk dibelanjakan pada waktu dekat. Timbulnya korupsi dan kolusi disebabkan ketidaktahuan masyarakat tentang mekanisme pasar, terutama pengusaha yang baru yang belum memiliki pengalaman memasuki bisnis. Yang keempat, tingkat urbanisasi. Proses urbanisasi yang pesat mendorong inflasi yang menyebabkan suku bunga yang meningkat. Karena urban tidak dibarengi prasarana yang memungkinkan membuat barang karena banyak permintaan akan kredit bank. Kelima, penggunaan kapasitas produksi yang optimal. Di Indonesia, penggunaan kapasitas produksi baru sepertiga dari kapasitas yang seharusnya, namun kapasitas yang menganggur harus tetap dibiayai. Selain itu, rendahnya dalam berorganisasi mengakibatkan jabatan ketua lebih banyak diduduki dari pelaku lapangan yang mengatur lebih banyak dari yang bekerja. Yang keenam, ketidakefisienan dunia usaha. Tingkat suku bunga yang tinggi oleh sektor real daripada sektor moneter, sehingga mengakibatkan tingkat suku bunga terus merangkak ke tingkat yang lebih besar. Dampak terhadap perekonomian akibat dari suku bunga yang rendah yaitu: 1. Negara akan terjadi penurunan pendapatannya, dan yang kedua, muncul adanya inflasi. Sekian pembahasan materi mengenai kebijakan moneter dan pengaruhnya terhadap perekonomian di Indonesia secara global oleh kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.